Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Rumah Pojok bareng aku Diko. Di video kali ini kita akan melanjutkan seri sebelumnya yaitu tentang web scraping dan dimana kita akan melakukan scraping data yang terhalang oleh pagination. Ya, jadi kalau sebelumnya kita kan cuma bisa nge-scrap atau dapetin data 10 per page ini. Terus gimana kalau kita pengen dapetin semua data jadi tanpa kepotong pagination? Kita langsung ke workspace kita yang kemarin udah kita buat ya. Kita bakal lanjutin di sini. Oke, pertama yang kita bakal lakuin adalah kita bikin sebuah variabel buat nampung nilai-nilai atau data yang perlu kita ambil gitu ya. Misalnya ini list quotes atau all quotes bisa juga. Mungkin kita bikin all quotes gini ya. Bentuknya array, kemudian kita bikin lagi variabel namanya has next page. Has next page ini kita gunakan untuk menghandle pagination-nya. Jadi logiknya gini, kalau dia masih punya button next ini, kita pengen dia tuh terus di looping atau ngambil terus secara berulang sampai page-nya itu nggak punya button next ini gitu ya. Atau mungkin bukan nggak punya button, tapi kalau statusnya udah ke disable juga bisa gitu. Jadi itu menandakan kalau kita udah berada di akhir page. Kita has next page, kita true, terus kita bikin perulangan yang kita komen dulu ya. Kita bikin perulangan pakai while aja. While kita tentuin kondisinya as next page true, jadi kondisinya udah terpenuhnya true, jadi dia bakal masuk ke sini ya, dalam ini. Kemudian di dalamnya kita bisa pindahin aja kode yang udah kita buat sebelumnya. Kita pindahin sini. Nah, ini setelah itu si variable ini ya, ini kita push ke dalam all quotes. All quotes ini kita push semuanya gitu. Nah, di sini baru kita bikin handler untuk pagination-nya. Has next page. Kita set ini ya, statusnya await. Kalau dia punya page, evaluate dulu ya. Kalau seandainya dia punya next button itu dari mana? Kita selector dulu. Oke, next button ini kita dapat dari DOM ya. Jadi kalau kita inspect elemen, terus kita arahin kursornya ke button ini, dia pakai elemen anchor di sini A, yang dimana dibungkus di dalam elemen li. Ini ada kelas next, tapi sebelum next ini ada elemen lagi nih namanya ul, namanya pager. Jadi kita ambil dulu pagernya, kemudian di dalam pager kita ambil lagi next, habis itu baru kita ambil lagi ke elemen a nya. Oke, jadi kita ambil dulu ya ini, karena dia kelas kita pakai titik ini, kemudian kita ambil lagi dalamannya to next, kemudian ini baru elemen a. Karena elemen a nggak punya atribut kelas, jadi kita langsung ambil aja elemennya. Dan di sini kebetulan nggak ada elemen yang sama juga ya, jadi udah spesifik ke elemen yang ingin kita tuju. Nah, ini berarti kita udah dapet nih elemen buttonnya gitu. Terus kita cek nih if next button, jika next buttonnya ada gitu. Jadi kalau elemennya itu ada, kita pengen ngelakuin apa nih? Kita pengen klik ya. Karena kan sebenarnya Puppet ini kan fungsinya untuk melakukan simulasi yang ada di browser. Cuman dia by code gitu. Jadi kita bikin baris kodenya, kita eksekusi, dia bakal ngejalanin sama dengan apa yang biasa kita lakukan di browser gitu. Misalnya ngeklik button ini gitu ya. Nah, ini bisa juga gitu. Kita pengen klik, terus kita return true gitu ya. Jadi has next page ini isinya true kalau dia punya button atau elemen ini. Kemudian else ya, kita return else-nya return false gini ya. Terus di bawahnya kita kasih lagi nih, if has next page, await page waiting for navigation. Nah, jadi kita tunggu dulu untuk navigasinya. Kita wait until DOM-nya di load gitu. Nah, ini udah ya. Sekarang kalau kita kita console all quotes-nya ini. Oops, oke. Ini node app.js with apa nih? Has next page sama dengan constant variable. Oh, oke. Kita nggak boleh pakai konstan ya, karena dia nggak boleh berubah gitu. Jadi ini pakai let aja, karena variabelnya pingin kita ubah nilainya gitu. Oke, kita coba jalanin lagi. Jadi ketika kita ngejalanin ini ya, teman-teman, ngejalanin node app.js ini, sebenarnya dia tuh ngebuka browser. Tapi sayangnya karena di sini tuh aku pakai 2 monitor ya, jadi dia munculnya di second monitor gitu. Tapi kurang lebih dia bakal buka kayak gini. Dia buka Google Chrome, kemudian ya ngakses ya ini tadi, ngakses halamannya nih sesuai dengan yang kita tulis tadi. Ini kalau kita cek nih ada banyak nih datanya tuh ya, all quotes gitu. Ini ada entah berapa page, tapi kayaknya 10 page ya. Ini sampai 10 page-nya kurang lebih. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nextnya kita bakal coba pindahin data ini untuk kita simpan di Excel gitu ya, biar lebih enak untuk lihatnya dan juga bisa kita simpan juga. Oke, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.